Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pemirsa Ampun Sorgawi. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai kegiatan kita pada saat ini. Kita akan merenungkan sebagian firman yang saya beri judul Kuasa Ucapan Syukur. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan akan sebagian firman-Mu. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami serahkan firman yang akan kami dengar ini supaya menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan ini akan saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 15 yang berbunyi seperti ini. Saudara-saudara seiman yang di sana telah mendengar kabar tentang kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Oppius dan Tres Tabernak. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara, teks bacaan ini ketika Paulus tiba di Roma dan dia akan diserahkan kepada orang-orang Roma, tetapi sebelum itu teman-teman seperjuangannya menyambut Paulus, dan ketika Paulus melihat mereka, Paulus mengucap syukur, lalu kuatlah hatinya. Ada seorang dokter dan juga seorang penulis yang bernama A.J. Cronin. Suatu ketika dia bercerita tentang rekan dokternya yang sering membuat resep untuk mengobati para pasien-pasiennya yang suka mengeluh. Lalu ia menyebutnya dengan pengobatan ucapan syukur atau thank you cure. Bagi para pasiennya yang didiagnosa sakit akibat depresi atau frustasi, dokter ini memaksa mereka untuk mengatakan terima kasih kepada setiap event yang membuat momen-momen indah atau perbuatan kasih yang mereka dapatkan. Bukan hanya itu saja, mereka harus mencatat momen-momen itu dalam satu buah buku. Dan pengobatan itu diresepkan selama 6-8 minggu. Pengobatan itu ternyata mendapatkan hasil yang baik. Dokter itu mengatakan bahwa tingkat pemulihannya sangat signifikan. Dan ada satu tanda umum yang terjadi bagi pasien-pasiennya, di mana pasien-pasiennya kembali mulai berdoa. Saudara, apa ini terdengar mustahil? Saya rasa tidak. Sama sekali tidak. Karena tidak sedikit ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa ada kuasa, ada kekuatan di balik ucapan syukur. Seperti di dalam Kisah 28 ayat 15 yang tadi kita baca. Saudara, di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, Daud yang terancam jiwanya ketika melarikan diri dari pengejaran Saul. Ironisnya, Daud itu malah berjumpa dengan raja musuh, yaitu Raja Akis. Apa yang Daud lakukan? Di dalam keadaan penuh tekanan dan banyak musuh yang ingin mengambil nyawanya, ia menulis dan menyanyikan Mazmur 34. Dalam pengucapan syukur itu, maka Daud beroleh kekuatan. Luar biasa, di dalam ucapan syukur ada satu kekuatan yang didapat. Saya kira kebanyakan orang sangat familiar dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah saudara tahu bagaimana Tuhan Yesus berdoa ketika ia mau melakukan mujizat yang luar biasa? Dia tidak berdoa seperti ini. Ya Bapa, lihatlah besarnya masalah yang aku hadapi. Ada 5.000 orang kelaparan di sini. Tetapi aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana cukup
untuk ribuan orang sebanyak ini. Tolonglah aku, supaya aku tidak dipermalukan di tengah orang yang banyak ini. Karena itu Bapa, nyatakanlah mujizat-Mu, keajaiban-Mu. Jadikanlah 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk semua orang di sini. Tuhan tidak berdoa seperti itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan hanya mengucap syukur. Maka terjadilah mujizat itu. Bagi para murid-murid Yesus, kombinasi 5 roti dan 2 ikan disertai 5.000 orang yang kelaparan, itu adalah suatu masalah yang sangat serius. Namun bagi Yesus, 5 roti dan 2 ikan di tengah 5.000 yang kelaparan itu sangat cukup untuk mengucap syukur dalam keadaan seperti itu. Yesus tidak berdoa untuk 5 roti dan 2 ikan itu sebagai masalah yang dibereskan oleh Bapaknya. Tetapi ia mengucap syukur atasnya, membagi-bagikannya, lalu terjadilah mujizat. Saudara, tidak ada kebaikan yang dihasilkan dari mengeluh di tengah masalah kehidupan. Namun, keinginan hati yang terdalam untuk mengucap syukur di dalam pergumulan hidup akan menghasilkan, mendatangkan pertolongan Tuhan yang kita butuhkan. Hendaklah kita tidak melihat keterbatasan yang ada dengan suatu kemustahilan bagi Tuhan. Karena di dalam keterbatasan itu, justru kuasa pertolongan Tuhan itu nyata dan bekerja. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita tidak berhenti untuk mengucap syukur. Karena ucapan syukur memberi kekuatan dalam melewati segala keadaan. Karena ucapan syukur menghadirkan pertolongan Tuhan di dalam masa-masa yang sukar. Mari kita semakin tekun berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan damai sejahtera menghadapi setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Niscaya Dia akan menguatkan kita. Amin.